Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya yang selalu Ia nyatakan di dalam hidup kita. Di mana pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh bangun dari tempat tidur kita dengan tubuh yang sehat serta menghirup udara pagi yang cerah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Hari lepas hari, siang malam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan penuh kesetiaan, Engkau terus menuntun kami, memelihara kami dengan begitu sempurna. Sebelum kami memulai segala sesuatu hari ini, kami rindu membaca firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, agar firman-Mu terus menuntun hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai buah-buah roh. Ya, sebelum kita percaya Kristus, maka kita tidak didiami oleh Roh Kudus. Namun ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, menerima Dia menjadi juru selamat pribadi kita, maka Roh Kudus itu pun mendiami hidup kita. Roh Kudus Allah adalah menjadi jaminan hidup kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, Roh Kudus adalah sebagai materai bagi orang percaya. Nah, saudara, buah-buah roh yang kita baca tadi, kasih, sukacita, damai, dan seterusnya, adalah merupakan buah yang hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Seseorang yang hidup di luar Roh Kudus, maka tidak akan bisa menghasilkan buah-buah ini. Ya, mungkin dengan upaya diri sendiri bisa aja berbuat hal yang baik, mengasihi, kesabaran, tetapi itu bukanlah kesabaran atau kasih yang sejati. Semua itu pasti ada motivasi-motivasi yang tidak benar atau tidak tulus. Namun kasih yang sejati, kemurahan yang sejati, kesabaran yang sejati hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus. Semua itu adalah merupakan karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Nah, bagaimana supaya buah roh ini dapat kita alami di dalam hidup kita? Tak ada jalan pintas selain saudara dan saya memberi hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya bahwa saya dan saudara adalah rela menundukkan diri untuk takluk di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang suci, yang tidak kompromi dengan dosa. Roh Kudus adalah roh yang menuntun kita untuk bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Allah. Karena itu, ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan terjadi di dalam hidup kita. Di mana bukan karena usaha diri kita sendiri, tetapi melalui karya Roh Kudus kita akan bisa mengasihi, bersabar, murah hati. Nah, saudara, izinkan saya bertanya, sejauh mana saya dan saudara membiarkan hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus? Atau bisa terjadi bahwa hidup ini dipimpin, dikuasai oleh kehendak diri kita sendiri, oleh kemauan kita sendiri, oleh kedagingan kita sendiri. Jikalau kita ingin hidup memperkenan Allah,
maka satu-satunya cara adalah memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Karena hanya Roh Kudus Tuhanlah yang berkuasa untuk menuntut kita hidup sesuai kehendak Allah dan tetap di relnya Tuhan. Saudara, ketika kita menjalani hidup ini setiap hari, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan dan anugerah kesehatan serta kehidupan yang masih dianugerahkan kepada kita hari ini. Dengan cara apa? Memberi hidup kita dipimpin Roh Kudus, takluk di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian semakin hari hidup kita semakin berubah dan kita menghasilkan buah-buah roh, di mana karakter kita adalah karakter yang sesuai dengan Kristus, yang semakin serupa dengan Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, mari bersama dengan Tuhan kita berserah untuk terus memberi Roh Kudus menuntun kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa, jikalau kami mengandalkan diri kami sendiri dan berjuang dengan kekuatan kami tidak akan pernah bisa dan mampu untuk menghasilkan buah. Tetapi hanya dengan taat di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, memberi diri kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk menghasilkan buah, untuk bisa mengasihi, untuk bisa bersukacita di tengah segala ujian hidup yang berat, untuk bisa bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, dan bermurah hati untuk peduli dan melihat sesama kami. Ya, kami tahu Tuhan, itu hanya bisa dihasilkan oleh Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kami. Beri kami anugerah Tuhan untuk menghasilkan buah roh melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini dimanapun kami berada, kami sungguh boleh menjadi saksi Tuhan dengan menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dan berkati hidup kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.